Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Novaliasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dan Ibu Susi Meli Daryani selaku praktisi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Nah, saya di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfa Afra-Umniyah, Claudia Salsabila, Halfitri, dan Naiswa akan membawakan atau membahas mengenai teknik penskoran dan skala penilaian. Maka dari itu, untuk pembahasan lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Sebelum kita membicarakan mengenai pengertian dari skor, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu bobot. Bobot adalah berupa bilangan yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa dalam menyelesaikan suatu soal. Bobot itu untuk satu butir soal itu disebut skor untuk butir-butir soal tersebut. Jadi skor aktual itu artinya scoring kenyataan atau dalam kurung empirik yang diperoleh dari siswa. Jika skor tersebut menilai rendah, maka skor tersebut dinamakan skor minima aktual. Sebaliknya, jika skor tertinggi dinamakan skor maksimal aktual. Jika seluruh soal dalam perangkat tes itu dapat dijawab dengan benar oleh siswa tanpa adanya salah sesuai dengan harapan membuat soal, skor ini dinamakan skor maksimal ideal. Sebaliknya, untuk kondisi tidak ada satupun butir soal yang benar, skor ini dinamakan skor minimal ideal. Pada skor itu masih bersifat data mentahan, jadi kita itu tidak dapat menginterpretasikannya kalau masih berdiri sendiri tanpa informasi lain yang sangat relevan. Misal nih, skor siswa dalam suatu tes itu adalah 75, maka skor tersebut tidak bisa diinterpretasikan karena tidak ada pembanding skor atau dalam kurung tolak skor sebagai kriterianya. Jika skor maksimal idealnya adalah 100, maka interpretasi dari skor 75 itu bisa ditafsirkan baik karena tingkat penguasanya itu mampu mencapai 75%. Tetapi jika skor maksimal idealnya adalah 500, maka interpretasi dari skor 75 itu bisa ditafsirkan tergolong jelek. Intinya tergantung dari skor maksimal idealnya. Jika skor data mentah tersebut diolah lebih lanjut dengan menggunakan aturan dan kriteria tertentu sehingga dapat diinterpretasikan, maka hasil pengolahan tersebut dinamakan nilai. Nilai itu bisa merupakan bilangan kuantitatif atau bisa juga merupakan huruf atau kategori dalam kualitatif. Misalkan seorang siswa mendapatkan skor 90 dan skor maksimal ideal itu adalah 100, kemudian skor tersebut menggunakan skala 1-10, maka nilai 9 itu dapat diinterpretasikan bahwa siswa tersebut tergolong pandai atau pintar. Jika diolah dalam skala penilaian A, B, C, D, E, maka siswa tersebut memperoleh nilai B, dan nilai B itu disajikan secara kualitatif. Demikian pembahasan saya lanjutkan kepada teman saya. Di sini aku akan bahas mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantifikasi data pengukuran. Dilihat dari bentuk data yang diperoleh melalui pengukuran, maka skala pengukuran dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Bisa dilihat ya kriterianya. Sekarang aku akan jelaskan mengenai skala itu sendiri. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang bersifat kategorikal. Jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Misalnya jenis kelamin, golongan, organisasi, dan sebagainya. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau jenjang, di mana jarak antara satu data dengan data yang lainnya itu tidak sama. Sebagai contoh adalah ranking siswa dalam kelas. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Oleh karena itu, data interval dapat dioperasikan dengan operasi hitungan, namun tidak memiliki angka nol mutlak. Sebagai contohnya yaitu ukuran panjang suatu benda dalam satuan meter. Skala terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio sebagaimana skala ordinal menunjukkan adanya tingkatan atribut dan sebagaimana skala interval mempunyai jarak yang sama antara satu angka dengan angka yang lainnya.
Hanya untuk skala rasio memiliki harga 0 mutlak. Contoh skala rasio antara lain yaitu pengukuran panjang benda, berat benda, dan lain-lain. Contohnya, panjang 0 meter berarti tidak ada panjang, berat 0 kilogram berarti tidak ada berat. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada acuan penilaian. Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam acuan, yaitu yang pertama ada penilaian acuan norma atau norm reference test. Yang kedua ada penilaian acuan patokan atau kriteria yang disebut dengan kriteria reference test. Penilaian acuan norma adalah nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai ini mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu, yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi, dalam hal ini, prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok itu dipakai sebagai dasar penilaian. Oke, selanjutnya adalah penilaian acuan patokan. Dalam penilaian ini menggunakan standar mutlak atau absolut yang mengacu kepada kriterium atau patokan. Hasil penilaian peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Contoh, diketahui skor mentahnya adalah 60 dan skor maksimal idealnya adalah 120. Maka nilainya sama dengan skor mentah dibagi skor maksimal dikali 100, sehingga didapatkan nilainya adalah 50. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan skor. Dalam menentukan skor, kita harus mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu tingkat kesulitan soal dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, tingkat kesulitan soal. Soal dengan tingkat kesulitan tinggi biasanya memerlukan pemahaman yang mendalam dan analisis yang kompleks, sedangkan soal mudah hanya memerlukan pemahaman dasar dan langkah-langkah sederhana. Yang kedua, waktu penyelesaian. Soal yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan biasanya membutuhkan pemikiran mendalam, sementara soal yang lebih cepat diselesaikan memiliki langkah-langkah yang lebih langsung. Oleh karena itu, dalam menentukan bobot soal yang sulit dan memerlukan waktu lama seharusnya diberi skor lebih tinggi, sementara soal yang lebih mudah dan cepat diberikan skor yang lebih rendah. Contohnya, di sini ada soal A yang sulit dan memerlukan waktu 30 menit untuk menyelesaikannya, kita bisa memberikan skor 10. Soal B yang sedang dan memerlukan waktu 20 menit bisa diberikan skor 7, dan soal C yang mudah dan memerlukan waktu 10 menit bisa kita berikan skor 4. Nah, mungkin segitu aja penjelasan mengenai penentuan skor.